dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rina Mariana Nababan SPD. Saya guru di SDN 06 Semuka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian praktik uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya asupan makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran kedua, kelas 5. Saya akan melaksanakan video pembelajaran hari ini. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Gerak. Anak-anak kita masuk ke kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Tania, silakan dipimpin doanya. Ambil saja yang baik kanan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sudah siap mengikuti pelajaran? Nah, untuk semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri. Kita ambil sikap siap. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mentang-mentang, Bu, coronanya udah mau habis, Pak, harus pakai masker. Tidak, tetap harus memakai masker. Yang kedua, sabun. Ya, lalu yang ketiga, menjauhi kerumunan atau menjauhi keramaian. Atau anak-anak ketika kalian istirahat, usahakan juga tidak beramai-ramai, tidak berkerumun. Jaga jarak, ya. Lalu yang keempat itu menjaga jarak minimal 1 atau sampai 2 meter. Lalu yang terakhir, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu maksudnya tidak berpergian kemanapun jika memang ketika mengikuti pelajaran. Jangan ketika mengikuti pelajaran bermalas-malasan, harus tetap semangat.
Buah apa Sadam? Buah mangga. Buah mangga. Siapa lagi Chelsea? Ikon makanan, Bu. Iklan makanan. Makanannya tentang apa? Kayak makanan ringan, Bu. Makanan ringan. Coba Cibok mah. Iklan? Pasta? Pasta gigi? Iklan transfer gigi. Baik anak-anak, sekarang kita Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapat gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah dan buah-buahan. Sumber vitamin. Buah merupakan sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme penyakit lainnya. Obat hemat tubuh. Buah-buahan yang dapat digunakan untuk menggunakan obat buah seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. buah dan manfaatnya. Apa aja sih manfaat buah yang ada di iklan tersebut? Sumber vitamin. Yang pertama sumber vitamin. Ya, kita tahu buah-buahan itu adalah sumber Vitamin. Lalu yang kedua sumber air dan Gizi. Ayo coba siapa tahu anak-anak buah itu yang banyak sekali mengandung air. Pir. Coba pir, Apa? semangka, apel, Jambu. jambu, Buah. jambu air, Mangga. mangga. Yang lain yang paling banyak yang sering kalian minum? Jeruk. Jeruk, tebu itu termasuk buah nggak sih? Hah? Termasuk nggak? Lalu sumber antioksidan. Antioksidan itu artinya anti racun. Yang paling banyak itu banyak di apel contohnya, apel malang. Atau kalian makan apel hijau. Apel hijau itu adalah salah satu buah sebagai sumber antioksidan. Antioksidan itu bagus untuk kulit. Lalu yang ketiga mencegah penyakit tertentu. Siapa yang tahu? Buah apa yang mencegah penyakit tertentu? Jambu biji merah, Bu. Jambu biji merah untuk apa? Untuk kita menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh. Penyakit apa? Coba. Penyakit apa? Buah itu bisa dijadikan sebagai obat. Apa? Buah apa? Nanas obat apa? Menurunkan kolesterol. Siapa lagi? Chelsea. Jambu air, Bu. Jambu air obat apa nih? Mencegah infeksi mikroba. Mencegah infeksi mikroba. Yang lain ada? Buah apa misalnya? Jeruk, Bu. Mencegah apa? Sari. Sariawan. Apa lagi? Buah apa? Buah apa lagi? Masih banyak, ya. Lalu kita pertama siswa 1 si Lara, siswa. Ayo silakan baca dengan suara yang keras dan nyaring. Lihat apa yang kubawa. Wah, buah apa tuh? Mau apa warnanya agak kemerahan. Ini buah naga impor loh. Tak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih. Sementara ini warnanya unik sekali. Oh, buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga.
lupa ada pengawet, karena kalau dari impor mereka itu dikasih pengawet supaya awet sampai ke Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak? Jangan lupa sama-sama, udah sarapan kan? Sudah, Bu. Baik. Siapa itu? Ada Sule ya, kita lihat iklannya. Harapan terhadap air minum galon bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Harganya itu udah 1 galon. Benar, bayar mahal cuma buat air doang. Le Mineral mempersembahkan galon Le Mineral. Diproses melalui teknologi galon sekali pakai, bukan cuci ulang. Dengan ketemuan pecah udara, mudah dibuka dan anti tumpah. Hanya sudah membantu galon. Nah, ini aku mau. Yang belum gitu, tenang. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Sudah? Cukup sekali untuk putar lagi? Cukup, Bu. Cukup. Tadi iklannya tentang apa? Tentang apa? Tentang air galon. Air galon apa? Le Mineral. Tentang apa sih ceritanya sayang? Tentang air galon? Le Mineral. Oke, keunggulan iklannya? Tidak dicuci ulang. Tidak dicuci ulang. Harga lebih terjangkau. Harga terjangkau. Air lebih jernih. Air lebih jernih. Aman, Bu. Aman dikonsumsi. Selain itu apa lagi tadi? Ada manis-manisnya begitu? Iya, ada manis-manisnya. Kata si Jeremy ada manis-manisnya. Tadi coba kita ulangi. Apa aja keunggulan iklannya? Harga lebih terjangkau. Harga lebih terjangkau. Yang kedua, galonnya tidak dicuci ulang. Apa lagi? Lebih aman dikonsumsi. Lebih aman dikonsumsi. Apa lagi? Ada manis-manis. Ada manisnya. Ya, jadi kalian memperhatikan iklannya. Baik anak-anak, sekarang kalian akan ibu beri ya 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekali lagi. Afifah dan teman-temannya kelompok 1, Tani ada teman-temannya kelompok 2, Chelsea ada teman-temannya kelompok 3, Lala ada teman-temannya kelompok 4. Ibu akan membagikan kalian LKPD ini, jadi kalian berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Oke, dibagikan ya. Ya. Diskusikan ya. Diskusikan ya. Coba dilihat iklan layanan masyarakat untuk media elektronik
Diwakilkan juga nggak masalah. Ayo silakan. Buah jeruk memiliki vitamin C. Konsumsi buah jeruk memiliki vitamin C yang dapat menghilangkan sari awan dan dapat menjaga daya tahan tubuh. Makan buah jeruk yuk, jaga daya tahan tubuh kita dari masa COVID-19. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4. Mereka tanpa buah jeruk. Apa tadi formulannya? Menjaga sari awan dan Jaga daya tahan tubuh. kayaknya ya kan? Ya, Bu. Ya, kurang kaya. Nanti kita coba lagi ya. Silakan kelompok 4. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, ya semangat. Suaranya kencang. Harus bagus lah gayanya. Jangan nggak usah malu-malu. Oke, silakan kelompok 3. Ayo makan jambu air yang mengandung vitamin C dan mineral agar kita terhindar dari infeksi mikroba. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 buahnya adalah tentang buah jambu air. Jambu airnya baik untuk mencegah mikroba. Dan mempraktikannya. Hanya masih ada yang malu-malu ketika mempraktikkan iklannya di depan kelas. Lain kali tidak boleh malu-malu ya. Baik anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah perhatikan keunggulan buah-buah lokal yang ada di daerah kita. Buah itu baik untuk tubuh kita, baik untuk pencernaan kita. Jika kita rajin memakan buah, maka saluran pencernaan kita atau sistem pencernaan kita akan sehat dan selalu lancar. Anak-anak, kita perhatikan. Tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Ya, untuk membantu. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang kedua yaitu kolera. Nah, teman-teman, penyakit kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit kolera ini yaitu bakteri bernama Vibrio cholera. Selanjutnya, gejala dari penyakit kolera bisa muncul secara tiba-tiba, bisa mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih. Selanjutnya, cara untuk penyembuhan dari penyakit kolera ini yaitu pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Nah, untuk kasus yang lebih parah lagi, dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus, yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Selanjutnya, gejala dari penyakit diare biasanya perut terasa kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Lalu, cara untuk penyembuhan penyakit diare ini yaitu diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, teman-teman, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang keempat yaitu disentri. Teman-teman, disentri ini merupakan penyakit infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebab dari penyakit disentri ini yang pertama yaitu disentri basiler, disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella paling umum ditemui. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basiler. Selanjutnya, penyebab yang kedua ada disentri amoeba, disebabkan oleh infeksi parasit bersel 1 yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya, daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amoeba sering ditemui. Selanjutnya, gejala dari penyakit disentri ini biasanya ditandai dengan kram perut, diare berdarah, mual dan muntah, serta demam.
Lalu, cara penyembuhan dari penyakit ini yaitu dengan istirahat yang cukup, konsumsi cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teman-teman harus menjaga pola makan yang teratur. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan. Yang keempat, perbanyak mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Yang ketujuh, jangan menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu gangguan sistem pencernaan manusia bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola makan tidak teratur, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, stres, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, serta terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah teman-teman, beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu ma, kolet, diare, dan dysentery. Tadi jenis-jenis gangguan organ pencernaannya sudah disebutkan. Nah, cara pencegahannya sudah ada, penyebabnya sudah ada. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran yang ada di depan. Sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD tentang gangguan organ pencernaan. Jadi kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut, ya. Nah, silakan. Jadi, dan pertanyaannya yang pertama yaitu lihat ya, apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan, lalu sebutkan penyebabnya. Setelah itu kalian jawab di lembaran kedua. Di lembaran kedua kalian jawab. Setelah itu nanti kalian gambar organnya, membuat posternya, ya, buat poster organ pencernaan yang mengalami gangguan di halaman selembar. Yang satu lagi ya, silakan, boleh dicopot. Nanti ya, ini silakan dijawab dulu ya. Silakan ya. Organ yang mengalami gangguannya kalian kerjakan di sini ya. Udah? Enggak ini. Penyebabnya apa? Ibu baca, silakan diskusi ya. Silakan diskusi ya. Caranya bagaimana? Saya menjawab pertanyaannya. Jangan lupa digambarkan organ yang mengalami gangguannya. Siapkan alat tulisnya, pensil warnanya. Silakan digambar. Ya, digambar. Gambar organ yang mengalami gangguannya. Misalnya jika kelompok ini misalnya usus besar ya, usus besar ya, gambarkan usus besarnya. Yang ini misalnya mulut, ya gambarkan. Kalian apa? Gambarkan ya. Jangan penuh rasa percaya diri. Silakan. Ayo Nana.
Ini nanti itu hasil posternya kalian itu, poster yang kalian buat tadi nanti ditempelkan di mading ya. Nanti tempelkan di mading dengan rapi, dengan bagus, susun dengan baik supaya bisa kalian lihat hasil pekerjaan kalian itu. Silakan nanti ditempel di mading. Nah, untuk supaya kalian lebih paham tentang pembelajaran kita tadi, di sini Ibu mempunyai tes, mempunyai soal evaluasi. Kalian kerjakan, kalian jawab dengan benar ya. Silakan ditulis namanya. Ayo ditulis namanya. Tulis namanya kelas nomor C. Jawab saja di situ ya. Tulisannya rapi. Nanti dijawab juga, Bu. Ya. Silakan. Nah, saya lihat hasilnya sudah ada yang menjawab dengan betul. Kayak nanya, event elektroniknya tentang apa? Keunggulan buat developer. Gangguan sistem pencernaan apa aja contoh sistem pencernaannya? Nah, saya sistem kolera, diare, ya, banyak sekali gangguan sistem pencernaannya. Nah, jadi anak-anak, supaya kalian tidak mengalami salah satu gangguan sistem pencernaan tadi, yaitu dengan cara hidup sehat, ya, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak menunda-nunda membuang air besar. Udah tahu perutnya mulai nasi campur khusus, bisa, ya. Atau makan makanan yang sembarangan, udah tahu banyak lalaknya, masih ada makan atau dijajan di pinggir-pinggir jalan dengan sembarangan. Jadi kalian harus menjaga pola hidup yang sehat dan bersih. Besok kita akan masuk ke tema 4. Jadi silakan nanti anak-anak baca bukunya. Tema 4 itu tentang sistem peredaran darah. Jadi baca supaya besok ketika ibu bertanya, anak-anak sudah mengerti. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, baik. Pelajaran kita dulu ya. Silakan kamu bernyanyi dengan riang gembira. Lagunya
kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ke baik, coba kita dipimpin doanya supaya kita pulang.